Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Sejak dari semula, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Hidup sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Adakah cinta di setiap perjalanan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka? Datanglah kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta, hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun
Kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu melalui ibadah penutupan bulan keluarga saat ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasih. Kita masuk dalam doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Doa pribadi untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, sebagai orang-orang yang telah Engkau beri kepercayaan untuk merawat, menjaga dan mengupayakan kebun anggur kepunyaan-Mu, yaitu keluarga kami. Kami sadar belum bisa sepenuhnya untuk berlaku, bersikap, berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kami sadar akan keterbatasan dan cacat celah yang ada dalam diri kami, ketika kami belum mampu membawa keluarga kami memuliakan nama Tuhan dan belum bisa mengasihi setiap anggota keluarga yang ada dengan sepenuh hati kami. Itulah dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Semuanya kami akui dan kami mohon pengampunan dosa di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku
lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kami siap saling mengampuni. Syukur kepada Allah. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Inilah diriku dengan melodi untuk-Mu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku,
semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Siapkan hati kami dan seutuh hidup kami, supaya kami mampu untuk menerima dan mendengar firman-Mu, dan tergerak hati untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memberikan hikmat dan pengertian, dan memampukan kami untuk mengerti sabda-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi sarana pemelihara kehidupan iman kami bersama dengan keluarga. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, hari ini kita
mengakhiri rangkaian bulan keluarga tahun 2020 dengan pengharapan khususnya di masa-masa pandemi yang menghadirkan kesulitan dan kesukaran bagi keluarga kita kemudian juga mampu menemukan kembali energi, mampu menemukan kembali kekuatan pengharapan di tengah-tengah keluarga kita. Dan dalam bulan keluarga ini kita pun kemudian semakin terlatih untuk bagaimana menjadi keluarga yang mencintai. Nah, tema penutupan bulan keluarga tahun 2020 ini adalah melatih cinta. Nah, dari kata melatih kita bisa memiliki gambaran bahwa tujuan untuk melatih itu adalah supaya seseorang yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Atau ketika seseorang itu sudah bisa, dengan berlatih harapannya semakin mahir untuk melakukannya. Nah, ternyata cinta itu juga perlu dilatih. Karena cinta juga tidak kemudian datang sekonyong-konyong atau tiba-tiba, tetapi juga melalui sebuah proses yang panjang, membutuhkan waktu. Nah, disinilah kita diajak untuk bagaimana menggumuli perjalanan kehidupan umat Tuhan, jemaat di Tesalonika, dan juga apa yang menjadi pergumulan dan pengalaman Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kita bisa melihat bagaimana pergumulan jemaat di Tesalonika ini, bahwa mereka menjadi jemaat yang pada mulanya sebenarnya mereka itu menyembah berhala. Sebelum mereka kenal Tuhan Yesus yang kemudian diajarkan oleh Paulus kepada mereka. Jadi pada mulanya mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hidup mereka masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kemudian memang kehidupan mereka sehari-hari menjadi kehidupan yang tidak bisa dibanggakan. Cerminan hidup mereka cerminan hidup yang kemudian jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, tetapi ketika mereka kemudian mengenal Tuhan, akhirnya mereka bisa menjadi jemaat yang membanggakan hati Paulus. Di mana keberadaan mereka pun bisa menjadi suatu kesaksian bagi jemaat-jemaat di sekitar Yunani kala itu. Dan ketika mereka pun menghadapi pencobaan dan juga menghadapi penderitaan yang begitu rupa, mereka tetap teruji menjadi jemaat yang mampu mewujudkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Jadi kita bisa melihat di sini jemaat Tesalonika pun berproses. Dari jemaat yang tidak mengenal kasih, tetapi kemudian mereka membiasakan hidup berlatih, bahkan kemudian mereka rela untuk meninggalkan berhala-berhala di masa lalu untuk kemudian mengenal Tuhan dan mengenal kasih-Nya, dan akhirnya mereka bisa mempraktekkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana juga pengalaman kehidupan Rasul Paulus, di mana pengalaman hidupnya juga dipakai sebagai cara untuk meyakinkan jemaat di Tesalonika tentang bagaimana kisah kehidupan dirinya. Ya, kita semua tahu bagaimana masa lalu Paulus. Hidupnya juga jauh dari cinta, tetapi hidupnya pada masa yang lalu yang sering dilakukan adalah kekerasan, penganiayaan, terutama kepada jemaat-jemaat kepunyaan Tuhan. Paulus tadinya tidak mengenal cinta kasih. Yang melingkupi dirinya adalah kebencian, kekerasan, bahkan tidak segan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus kala itu. Namun, kemudian
perjumpaannya, pengenalannya akan Tuhan mengubah hidupnya. Mengubah menjadi seseorang yang mampu mempraktekkan cinta, mampu mempraktekkan kasih dalam kehidupannya, terutama juga ketika dia memberitakan Injil. Dan sebagai orang yang tadinya hidup dilingkupi dengan kekerasan, yang suka kemudian menghadirkan kesengsaraan bagi orang lain, namun ketika dia berlatih untuk bagaimana menghadapi kehidupan, termasuk ketika dia memutuskan untuk mengenal Tuhan, akhirnya banyak orang yang membenci dia, bahkan dia juga kemudian menerima penganiayaan juga. Dan seperti juga yang digambarkan tadi bahwa sebelumnya dia juga bersaksi bahwa ketika dia di Filipi, dia juga dianiaya, dia juga dihina. Namun itu tidak mampu kemudian mengubahnya menjadi orang yang jahat. Walaupun masa lalunya adalah orang yang jahat. Tetapi selama dia mengenal Kristus, lalu dia setia melatih dirinya bagaimana menghidupi cinta kasih seperti yang Kristus ajarkan. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia, menganiaya dia, dia tidak lagi mempraktekkan masa lalunya, tetapi dia tetap menjadi orang yang mampu mempraktekkan cinta kasih. Dan ada ketulusan dalam hatinya untuk bagaimana dia berbagi tentang kehidupan, untuk bagaimana berbagi tentang Injil Allah yang menyelamatkan manusia. Betapa Paulus pun mewujudkan dirinya dari seseorang yang tidak bisa mencintai, yang tidak mengenal kasih, menjadi orang yang bisa mencintai dan mengenal kasih. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses kehidupan baik jemaat di Tesalonika ataupun juga Paulus dalam pelayanan kepada jemaat-jemaatnya. Maka kemudian ada suatu totalitas yang ingin dia hadirkan sebagai bentuk cinta kasih, untuk bagaimana dia tidak enggan berbagi hidup, untuk bagaimana dia itu ingin menunjukkan dan mempraktekkan cinta kasihnya kepada jemaat yang dia layani. Dan itulah sosok Paulus yang mengalami perubahan sebagai seseorang yang dari dulunya tidak mengenal cinta menjadi orang yang bisa mempraktekkan cinta karena dia berlatih. Nah, menarik juga kalau kemudian Paulus menggambarkan tentang bagaimana dia ingin mencintai, mengasihi itu dengan gambaran seperti yang digambarkan di ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ini kalau kita membayangkan di sini, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Seolah-olah ibu ini tergambar sebagai ibu yang perfect, yang sempurna, yang secara utuh mampu mengasihi, mampu merawat anaknya, dan tidak pernah terbersit pun, seolah-olah tergambar ibu yang pernah jengkel, ibu yang pernah juwet, ibu yang tidak pernah merasa kecewa terhadap anak yang dia asuh. Nah, justru di sini kita bisa belajar apakah memang sesempurna itukah seorang ibu. Apakah seorang ibu yang mengasuh anaknya, mengasihi anaknya itu tiba-tiba seperti itu? Bukankah seorang ibu yang bisa mengasihi dan bisa merawat anaknya juga karena dia berlatih untuk bagaimana mencintai dan mengasihi anaknya. Ya tentu ada kalanya ketika capek terus jengkel, tetapi kemudian aduh ini anakku loh, masa aku jengkel terhadap anakku. Ketika kemudian tengah malam nangis itu kan, baru diganti popok kemudian nangis lagi karena kemudian mungkin pup lagi atau pipis lagi itu. Kemudian
aku capek, aku lelah gitu. Tapi kemudian ketika berlatih, oh iya aku harus sabar. Terus juga oh iya ya, ingat ya, yang namanya bayi itu ya memang hanya bisa pipis dan gitu ya. Kalau bayi bisa ganti popok sendiri ya itu nanti malah medeni kan gitu. Seorang ibu yang berproses, seorang ibu yang berlatih untuk kemudian bisa mencintai dan mengasihi anaknya, bukan seorang ibu yang secara mendadak langsung bisa mengasihi dan mencintai anaknya. Tak jarang juga kan seorang ibu yang akhirnya gagal untuk mencintai dan mengasihi anaknya. Nah, ini menjadi satu gambaran betapa memang kasih cinta itu perlu berlatih. Kalau kita menggambarkan kemudian seperti keberadaan jemaat di Tesalonika dan juga pengalaman hidup Paulus. Dari jemaat yang tadinya tidak mengenal kasih dan tidak mempraktekkan kasih menjadi jemaat yang bisa mempraktekkan kasih. Dari seorang yang sebenarnya awalnya berlaku kekerasan, sering menganiaya, tetapi kemudian bisa berbuat kasih, bisa mencintai umat Tuhan. Kalau jemaat di Tesalonika dan juga Paulus bisa mewujudkan itu, apakah di keluarga kita tidak bisa? Seorang bapak, seorang ayah yang selalu identik dengan marah, tidak puas, di rumah hanya kemudian bikin kekacauan, apakah tidak bisa berlatih cinta? Apakah tidak bisa berlatih sabar? Apakah tidak bisa berlatih mengasihi? Apakah tidak bisa berubah? Bisa. Seorang ibu yang tidak sabaran, seorang ibu yang gresulo, seorang ibu yang selalu kemudian hanya bersungut-sungut akan keadaan, apakah tidak bisa kemudian berlaku sabar dan juga kemudian mempraktekkan cinta kasih dalam kehidupannya? Bisa. Apakah seorang anak yang hanya menuntut keinginan dipenuhi, hanya kemudian memprioritaskan apa yang menjadi kesenangannya tanpa melihat, tanpa mengetahui situasi orang tuanya, apakah tidak bisa kemudian peka terhadap orang tuanya yang berjuang, yang berletih-letih lelah untuk mencari uang, untuk berupaya bertahan hidup? Apakah seorang anak tidak bisa kemudian melihat kepekaan, melihat orang tuanya sedemikian rupa? Apakah seorang anak tidak bisa berlatih untuk mencintai dan mengasihi? Bisa. Dan itu semua perubahan bisa terjadi di keluarga kita kalau kita masing-masing anggota keluarga mau melatih cinta. Tinggal persoalannya mau berproses atau tidak. Persoalan kemudian gagal, jatuh, dan bangun lagi, berupaya untuk mencintai lagi, itu proses. Tetapi harus diiringi dengan komitmen, dengan keberanian menyatakan bahwa aku akan berubah, aku ingin mencintai, aku ingin mengasihi keluargaku. Dan dengan keyakinan akan pertolongan Tuhan, maka cinta itu akan tetap bisa bersemi dan kemudian tetap terjaga lestari di tengah-tengah keluarga kita apapun yang terjadi. Kalau kita mau rajin melatih dan mengupayakan untuk kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri bulan keluarga tahun 2020 dengan tema Seni Merawat Keluarga. Dan salah satu cara untuk merawat keluarga adalah bagaimana kita berlatih, bagaimana kita berusaha mewujudkan, bagaimana kita terus belajar dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya enggan menjadi mau dan berjuang keras melakukan. Mari kita hadirkan kehidupan yang diwarnai dengan cinta itu, dengan menghadirkan kesabaran, dengan menghadirkan saling pengertian, dengan menghadirkan kemampuan untuk mendengar dengan baik satu dengan yang lain, dan banyak hal lagi sebagai ekspresi cinta, sebagai wujud cinta. Maka itulah yang akan melestarikan keluarga kita di dalam menapaki kehidupan ini.
Sekalipun bulan keluarga tahun 2020 sudah berakhir, mari kita tetap melatih cinta supaya terpraktekkan dalam keluarga kita. Selamat berlatih untuk mencinta. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita perbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan iman yang Kau nyatakan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai keluarga untuk terus melatih cinta, untuk kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kami menjadi keluarga-keluarga yang selalu dikuatkan oleh cinta kasih itu, yang menyemangati kami dan menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kami bersama, di dalam kami menghadapi berbagai macam pergumulan yang terjadi. Mampukan kami Tuhan, setiap pribadi, setiap anggota keluarga untuk terus rajin melatih cinta dan kemudian bertekad untuk mengubah perilaku tindakan dari tindakan yang tidak diwarnai cinta kasih menjadi perbuatan-perbuatan yang selalu dilandasi oleh cinta kasih. Saat ini kami juga datang kepadamu memohon berkat untuk orang-orang yang sakit. Tuhan berkati saudara-saudara kami, mereka yang terbaring lemah oleh karena kondisi fisiknya. Tuhan tetap menilik dan menjaga mereka supaya tetap menumbuhkan pengharapan dalam kondisi apapun yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpuruk, sedang berputus asa menghadapi realitas kehidupan. Kiranya Engkau juga hadir menjadi pendorong semangat untuk kemudian menjadi teman dalam mereka menjalani lika-liku kehidupan ini. Kiranya Tuhan hadir untuk memberikan semangat dan pengharapan baru, dan supaya saudara-saudara kami ini, keluarga-keluarga ini tetap bertekad untuk setia, untuk menjalani apa yang Engkau harapkan, supaya mereka pada akhirnya Engkau tuntun sampai di jalan keluar yang telah Engkau sediakan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja. Kiranya Tuhan mampukan kami juga untuk terus berlatih cinta kasih dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya keberadaan kami sebagai gereja Tuhan tetap mampu menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dan apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau tetap memampukan kami sebagai gereja yang mampu menghadirkan berkat-berkat Tuhan,
Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan YSK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam masa-masa pembelajaran di masa pandemi untuk mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Dan Tuhan mampukan para guru untuk berkreasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang belajar di sana, supaya anak-anak pun tetap mampu belajar dengan maksimal dan mereka mendapatkan bekal ilmu pengetahuan untuk jenjang di masa depan yang akan mereka tapaki. Dan mampukanlah mereka juga untuk menjadikan diri mereka sebagai sosok yang meneladani kepada Kristus, yang pada akhirnya akan menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara dan kota kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan melindungi dunia ini dan bangsa dan negara serta kota kami, terutama ketika saat-saat ini kami berjuang bersama untuk bangkit di masa-masa pandemi. Mampukan kami untuk tetap saling menyemangati satu dengan yang lain, untuk kami boleh semakin memantapkan diri kami berserah kepada Tuhan untuk menghadapi segala sesuatunya. Kiranya Tuhan yang menumbuhkan semangat kami untuk berjuang di masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini dan menumbuhkan pengharapan yang pada akhirnya akan menggerakkan situasi ini berubah ke arah yang semakin baik. Berkati setiap usaha upaya yang kami tekuni, setiap pekerjaan yang kami kerjakan menjadi cara Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati juga para pemimpin kami, pemerintah kami, dalam mereka mengupayakan upaya-upaya yang baik untuk mengatasi situasi ini dan bagaimana membantu kesulitan masyarakat, supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin kami, pemerintah kami adalah kebijakan yang memiliki kerinduan untuk menyejahterakan masyarakat, terutama di masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Berkati juga untuk seluruh lapisan masyarakat supaya tetap berdisiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan, untuk mengenakan masker, untuk menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dan berperilaku hidup bersih sehat serta mengkonsumsi makanan bergizi supaya tetap sehat dan tetap mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa syukur. Dan biarlah tumbuh tanggung jawab untuk bagaimana kami bertanggung jawab akan keselamatan pribadi kami ataupun juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berkat kesehatan. Bapa kami yang di surga, itulah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan syafaat kami, dan ketika saat ini kami juga rindu untuk menaikkan doa pribadi ataupun juga pergumulan keluarga kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, inilah seluruh seruan doa kami. Kami bersyukur di dalam doa ini kami boleh mengalami dan merasakan pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia, yang selalu menjaga dan melindungi kami. Segala doa dan permohonan ini kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Kami undang untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini dengan doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau telah mencukupi segala apa yang kami butuhkan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan kami. Persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Sucikan dan berkatilah, supaya persembahan ini boleh layak kami gunakan untuk segala apa yang kami butuhkan melalui kegiatan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dan ajarilah kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah apabila kami di dalam mempersembahkan terselip dosa dan salah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Keluarga
Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.